Pemirsa, seorang bidan desa berjuang melewati jalan terjal menyeberangi sungai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sang bidan sebagai upaya mencegah stunting pada anak-anak di daerah terpencil di Desa Taloba, Kecamatan Tutar, Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat. Inilah potret perjuangan Rosmiati, salah satu tenaga kesehatan yang bertugas sebagai bidan di Pustu di Desa Meriha, Desa Taloba, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga khususnya ibu hamil dan balita. Ia rela bertaruh nyawa menyeberangi sungai dan melintasi jalan rusak menuju dusun terjauh di wilayah pelosok Kecamatan Tutar. Pengabdiannya bertugas sebagai bidan desa di daerah terpencil telah ia jalani selama 14 tahun. Untuk mencegah penyakit stunting di Desa Taloba, khususnya Dusun Meriha. Dalam sepekan, bidan Rosmiati turun ke lapangan sebanyak 2 kali untuk memeriksa kondisi kesehatan balita yang ada di dusun ini. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Rosmiati harus berjalan kaki ke rumah warga yang tinggal di lahan perkebunan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan memberikan obat-obatan serta biskuit yang menjadi makanan tambahan bayi. Hari ini kegiatannya yaitu membagi-bagikan makanan tambahan untuk bayi balita dan ibu hamil. Sambil berjalan kita memeriksa juga bayi-bayi yang ada keluhan sakit. Ya, kendalanya dalam melakukan pendampingan keluarga, apalagi ini dusun terjauh, Pak. Kami menyeberang sungai. Kendala pertama itu kalau sungai banjir, Pak. Kami susah menyeberangnya. Saat sungai banjir, mereka tidak bisa menyeberang sungai untuk ke Pustu, Pak. Karena jalanan juga ke atas itu 3 kilo baru sampainya. Jadi saya ambil pilihan bagaimana kalau saya yang kunjungi ke bawah, Pak. Jika banjir terjadi dan sungai meluap, pelayanan kesehatan terpaksa harus ditunda hingga air surut. Selain akses transportasi yang sulit, jaringan komunikasi dan jaringan listrik belum terjangkau di Dusun Meriha. Bidan Rosmiati harus turun ke lapangan menjemput bola dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara mendatangi warga secara door-to-door. Upaya ini dilakukan karena dusun ini berada jauh dari lokasi Pustu yang jaraknya sekitar 3 km. Selain itu, warga juga sangat sulit menjangkau Pustu akibat tidak memiliki kendaraan. Kendaraan. Oh, ada juga sungai dilewati, Bu, ya? Tidak bisa dilewati. Tidak bisa tidak gara-gara tidak ada jembatan. Ini anaknya, Bu, sakit ya? Iya. Sakit apa, Bu? Gatal. Oh, gatal. Bidan selalu datang di sini buat kunjung, Bu, ya? Iya, ada berapa anaknya, Bu? 11. Ini, Bu, sudah pernah periksa kehamilannya ke Pustu atau bagaimana, Bu? Sudah. Sering kali, Bu, ya? Iya. Akhir-akhir ini kenapa tidak pernah lagi pergi? Tidak ada kendaraan. Tidak kendaraan. Iya. Terus? Karena sungai juga banjir terus. Rosmiati berharap kepada pemerintah agar memperbaiki infrastruktur jalan, jaringan komunikasi dan listrik sehingga mereka yang bekerja di wilayah terpencil dapat bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam menangani stunting. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Asrianto, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perjuangan dan juga pengabdian bidan Rosmiati, bidan Pustu Desa Taloba, kita sudah terhubung dengan bidan Rosmiati. Selamat siang, Ibu Rosmiati. Sudah mengabdi selama 14 tahun, merupakan waktu yang cukup panjang. Apa saja kendala yang dialami Ibu Rosmiati selama 14 tahun mengabdi itu, ceritanya bagaimana? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Selama 14 tahun di tahun-tahun pertama itu saya mengalami kendala karena jalanannya masih rusak, tapi alhamdulillah sekarang ini jalanan sudah alhamdulillah bagus, Pak. Oke. Cuman ya jalanan Ya, Ibu. itu saja yang bermasalah. Oke, baik. Selama 14 tahun nih Bu Rosmiati di lokasi, sudah ada perkembangan fasilitas belum sih Bu dari Pemda seperti infrastruktur jalan dan juga Vaskes, mungkin juga komunikasi di sana bagaimana, Bu? Alhamdulillah kalau jalanannya alhamdulillah sudah bagus, Pak. Sudah bagus, Bu. Vaskes juga alhamdulillah sudah lumayan bagus.
sudah bagus. Tapi kalau kita lihat ini Ibu Rosmiati di tayangan, ada juga tayangan Ibu Rosmiati kayak seperti harus menyeberang sungai yang tidak ada jembatannya. Kenapa sih Ibu Rosmiati sampai harus berjuang seperti itu 14 tahun? Apa nih Ibu Rosmiati yang menggerakkan Ibu Rosmiati untuk ikut terjun ke lapangan, memberikan pelayanan kepada masyarakat? Iya Pak, ini masih ada satu dusun yang belum terjangkau sama listrik, dan ini menyeberang sungai Pak, karena memang jembatan belum ada. Jadi jarak dari Pustu ke dusun Meriha ini ada 3 kilo. Jadi lebih baik, saya berpikir lebih baik saya yang ke sana, karena kalau pasien yang ke Pustu itu Pak, mereka jalan kaki. Nah, sedangkan kalau saya ke sana bisa pakai kendaraan motor Pak. Karena mereka, kalau ibu hamil, saya sangat sayangkan mereka berjalan kaki Pak. Jadi mungkin karena cintanya saya sama ibu-ibu hamil di sana, saya ingin mereka hamil dengan sehat dan melahirkan dengan selamat. Jadi saya mengunjungi mereka kalau mereka tidak datang ke Pustu Pak. Oke. Ibu Rosmiati kan juga dikatakan ini membantu mengobati anak-anak yang stunting juga ya Bu ya. Nah, sejauh ini di Sulawesi sendiri angka stunting masih tinggi nggak sih Bu? Menurut data seperti itu Bu. Faktornya apa saja Bu? Selama Ibu bekerja di lokasi, apakah Ibu mengetahui faktor-faktor mengapa banyak sekali yang anak-anak stunting di lokasi Ibu? Kalau di lokasi saya Bu, angka stunting mungkin ada karena kalau menurut kelihatan saya, karena kurangnya gizi dari ibu hamil. Saat mereka hamil kurangnya asupan gizi. Terus saat mereka bayi-bayi Bu, kan kebanyakan orang tua mereka kerja di kebun. Jadi saat usia 1 sampai 1 tahun itu, 1 bulan sampai 1 tahun itu mereka sudah kembali bekerja, jadi kurang perhatiannya kepada bayinya untuk memberikan asupan yang lebih bagus untuk bayinya, seperti itu. Jadi kami punya inisiatif untuk tiap bulan mengunjungi mereka, memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu agar lebih memperhatikan bayi balitanya lagi Bu, seperti itu. Oke. Baik, tentunya kan ini kan dalam rangka memberikan penyuluhan dan juga sosialisasi, turun langsung, bertemu langsung dengan satu-satu dari warga. Ini warga bagaimana Bu tanggapannya dengan keberadaan Ibu Rosmiati? Apakah memang sebenarnya mereka banyak yang belum sadar dengan stunting dan juga kesehatan anak-anak mereka, atau bagaimana Bu Rosmiati di lapangan? Alhamdulillah, iya Bu, kalau mereka itu tanggapannya alhamdulillah mereka sangat sadar terhadap kesehatan, mereka sadar Bu, tapi kembali lagi ke jalanannya, karena mereka kadang tidak kuat jalan mendaki ke Pustu, jadi mereka kadang tidak bisa ke atas, apalagi mereka kadang dalam satu rumah punya 3 anak bayi balita, jadi susah bawanya untuk ke Pustu, makanya saya ke bawah. Mereka sangat sadar tentang kesehatan. Kalau saya datang, pasti mereka sudah kumpul, Pak. Oke, nah Ibu Rosmiati, ada nggak sih Bu harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat mengenai daerah Ibu tempat bekerja ini? Ya Bu, harapan saya kepada pemerintah pusat, semoga suatu saat di sini di Dusun Meriha bisa dibuatkan jembatan supaya saya saat bertugas Bu tidak setengah mati kalau menyeberang sungai, karena kadang kalau saya ke bawah pas sungai banjir saya pasti kembali dengan tangan kosong tanpa pemeriksaan pasien. Terus saat ibu hamil saya mau melahirkan itu susah jemputnya, apalagi kalau pas mereka melahirkan pas sungai banjir, kita was-was untuk menyeberang Bu. Yang kedua, untuk melancarkan untuk melancarkan pendampingan keluarga saya ini, kalau bisa, karena di sini kan programnya pendampingan keluarga, kami ada aplikasi. Jadi HP kami belum memadai untuk mengunggah aplikasi itu karena banyaknya aplikasi-aplikasi lain. Jadi semoga ada bantuan HP lah untuk dalam satu tim itu ada bantuan HP minimal 1 untuk tim keluarga Bu. Terima kasih. Baik, tentunya fasilitas dan juga infrastruktur diperlukan ya untuk menunjang agar perjuangan Ibu Rosmiati ini bisa semakin maksimal lagi. Terima kasih Ibu Rosmiati, Bidan Desa sudah bergabung bersama kami di Newsline. Semoga menginspirasi bagi warga di luar sana. Terima kasih Ibu.